Salam alaihim dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kebaktian rumah tangga malam ini, seharusnya kita bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu Hendrik Saranahak sebagai tuan rumah, akan tetapi karena situasi tidak memungkinkan, maka kita melakukannya dalam bentuk online. Untuk itu, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Hendrik Saranahak sebagai tuan rumah. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Hendrik Saranahak. Kebaktian rumah tangga hari ini, kita akan membahas tema kuat dalam berserah. Tema ini mengajak kita tetap optimis menghadapi situasi saat ini. Ketika kita masih saja berada dalam ketidakpastian karena COVID-19 ini berlalu. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, akan tetapi semakin lama kita mengalami kesulitan yang tidak menurun. Tetapi semakin terasa betapa beratnya beban ini. Sebagai contoh, anak-anak harus belajar di rumah, tentu banyak kendalanya. Biasanya kita tidak melihat bagaimana anak-anak kita belajar di sekolah. Saat ini kita menyaksikannya sendiri, bagaimana mereka sebenarnya mengalami banyak kesulitan dalam mengikuti pelajarannya. Dan tentu banyak hal lain yang membuat kita jadi ikut stres dan bingung melihat situasi seperti ini. Bahkan situasi bangsa kita saat ini juga sedang tidak menentu, di mana setelah hampir 5 bulan belum ada tanda-tanda penurunan pasien yang terindikasi terkena virus COVID-19. Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan diganti dengan Komite Kebijakan atau Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 dan membentukkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini menggambarkan tentang betapa sulitnya pemerintah saat ini. Tidak ada pilihan skala prioritas karena antara kepentingan kesehatan, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi sangat mendesak pada saat ini. Melihat situasi seperti ini, maka timbul pertanyaan, sampai kapankah kita mengalami situasi seperti ini? Apakah mungkin sampai akhir tahun 2020 atau bahkan sampai ke tahun 2221? Lalu, bagaimanakah kita menghadapi situasi saat ini? Melalui tema hari ini, kita diajak untuk tetap kuat dalam berserah. Artinya, dalam situasi berserah, kita harus tetap kuat dan tidak lantas menyerah akan situasi yang kita hadapi. Kekuatan yang seperti apa yang harus kita miliki? Tentu bukan kekuatan diri sendiri, tetapi kekuatan yang dari Tuhan yang memungkinkan kita untuk berserah, tapi bukan menyerah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah dan belajar bersama dari firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 3, Ajaib Namanya. Ajaib namanya.
Mari kita satu dalam doa. Segala hormat puji syukur kami panjatkan kepada Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan yang telah Kau berikan pada kami, terutama napas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, dan Engkau telah kumpulkan kami untuk bersekutu memuji muliakan nama-Mu pada ibadah rumah tangga pada malam hari ini di keluarga Bapak Ibu Hendri Saranahak Tuhan. Sebetulnya akan dilakukan di rumahnya, namun karena situasi yang COVID yang tidak ada menentu ini, sehingga kami lakukan dengan ibadah online maupun offline. Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur dengan segala apa yang kami rasakan, terutama berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat pendidikan dan semua apa yang telah Kau berikan pada kami. Bapa, kami serahkan juga keluarga Bapak Ibu Hendrik Saranahak yang telah melalui, terutama khususnya Ibu Hendrik Tuhan, dalam penyembuhannya atau dalam pemulihannya. Karena kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga Ibu Hendrik dengan kembali pulih dan selalu mengucap syukur. Bapak, kami serahkan juga semuanya ini dan kami serahkan ibadah malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasih-Mu. Kami serahkan dari awal pertengahan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Seorang anak kecil sedang bermain sendirian dengan mainan-mainannya. Tiba-tiba mainannya itu rusak. Dia mencoba untuk membetulkannya sendiri, tapi rupanya usahanya itu dari tadi sia-sia saja. Maka dia mendatangi ayahnya untuk minta ayahnya itu yang membetulkannya. Tapi sambil memperhatikan ayahnya, dia terus memberikan instruksi kepada ayahnya. Ayah, coba lihat bagian sebelah kiri. Mungkin di situ kerusakannya. Ayahnya menurutinya, tapi ternyata belum betul juga mainannya. Maka dia memberi komentar lagi. Oh, bukan di situ ya. Mungkin yang sebelah kanan. Coba lihat lagi Coba lihat lagi deh ya. Kali ini ayahnya juga menurutinya. Tapi lagi-lagi mainannya itu belum betul. Kalau begitu coba yang di bagian depan ya. Kali ini masalahnya ada di situ. Kali ini ayahnya marah. Sudah, kalau kamu memang bisa, mengapa tidak kamu kerjakan sendiri saja? Jangan ganggu ayah lagi. Ayah banyak kerjaan lain. Tapi setelah dia mencoba beberapa saat untuk membetulkan sendiri dan masih belum berhasil, maka akhirnya dia kembali kepada ayahnya sambil merengek. Tolonglah ya, aku suka sekali mainan ini. Kalau rusak begini bagaimana? Tolong ayah betulkan supaya bisa jalan lagi ya. Karena tidak tega mendengar rengekan anaknya, si ayah akhirnya menyerah. Baiklah nak, ayah akan membetulkan mainanmu asal kamu berjanji tidak boleh memberitahu ayah apa yang harus dilakukan. Kamu duduk saja dan perhatikan ayah bekerja, tidak boleh mencela. Ketika ayahnya sedang memperbaiki mainannya, si anak mulai berkomentar lagi. Jangan yang itu ya, kayaknya bagian lain ya yang rusak. Tapi kali ini ayahnya berkata, kalau kamu berkomentar lagi, mainan ini akan ayah lepaskan dan silakan kamu berusaha sendiri. Akhirnya, karena takut ayahnya akan benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, anak itu diam dan duduk manis melihat ayahnya membetulkan mainannya sampai bisa berjalan lagi tanpa mengeluarkan komentar apapun. Seperti anak kecil itu, kita pun seringkali berserah kepada Tuhan, tapi masih ingin mengatur Tuhan. Bagaimana sebaiknya jalan hidup kita? Bila kita sungguh-sungguh pasrah kepada kehendak Tuhan, maka niscaya Tuhan yang adalah
Maha tahu dan sangat mencintai kita, akan melakukan yang terbaik. Lebih dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan, sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, mari kita siapkan diri kita untuk belajar bersama dari firman Tuhan, dan mari kita masuk saat teduh sejenak dan merenungkan pujian yang akan dinyanyikan oleh Kantoria. Engkaulah perisaiku. Janji
Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ku kan tetap bertahan dalam hidup ini, bukan karena kuat, gagah, hebat, perkasa kami, tapi oleh karena Yesus, Sang Penopang kami, penolong kami tersebut. Kami bersyukur Bapa, jika saat ini Yesus yang baik itu mewartakan sabdanya bagi kami, menghibur, menguatkan, memberi semangat dan pencerahan bagi kami. Kami siap belajar darimu. Dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan bagi Bapak dan Ibu saudara sekalian perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita hari ini berbicara tentang kuat dalam berserah. Cenderung orang menyikapi hidup ini dengan sudut pandang yang pesimis. Jika kita disajikan berbagai macam persoalan yang ada di depan hidup kita, kita cenderung selalu berkata bahwa aku tidak sanggup, aku tidak kuat, aku sudah rasanya nggak bisa bertahan, aku lelah, aku capek, aku stres, dan seterusnya. Kita cenderung untuk melihat masalah lebih besar dibandingkan Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Ini sudut pandang yang pesimis. Dan oleh sebab itu Paulus menyadari bahwa memang hidup ini sulit. Dalam situasi kita sekarang ini kita sedang sulit. Saudaraku, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita harus mengalami perubahan yang begitu rupa. Saudara bayangkan, memakai masker ini persoalan, saudaraku. Kita harus mengatur nafas kita sedemikian rupa agar jangan sampai kekurangan oksigen. Karena ada seorang yang berlari dalam maksud olahraga tiba-tiba mati. Karena apa? Karena kekurangan oksigen. Di satu sisi kita harus memakai masker ini untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Berjaga jarak satu dengan yang lain. Tidak lagi bersentuhan tangan, berpelukan. Rasanya ada yang kurang, kehangatan ada yang kurang. Dulu saya sebagai pendeta, setiap kali menyapa jemaat yang pulang dari tempat ibadah, saya bisa menghafal jemaat dengan genggaman tangannya. Semakin dia keras menggenggam saya yakin semakin dia punya kehangatan. Tapi kadang-kadang kalau kekerasan juga sakit, saudaraku. Tapi ada orang yang bersalaman hanya bersentuhan. Oh, tipe orang ini adalah tipe orang yang sangat tertutup. Sehingga kalau dia salaman juga hanya sekedar sebuah basa-basi. Bahkan pernah terjadi, tentu bukan di gereja ini saudaraku, ada orang yang disalam tapi wajahnya entah kemana ngomongnya. Sakit rasanya hati ini. Selamat hari Minggu Pak, apa kabar, Tuhan berkati. Tapi dia ngelengos ke sana saudaraku. Nah, beribu cara dan beribu cara orang lain dalam mengekspresikan itu. Sesuatu yang harus diubah. Kita harus bersalaman dengan begini.
Kita harus bersalaman dengan begini. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Saudara bisa lihat saya tersenyum atau enggak? Ekspresinya nggak kelihatan, saudaraku. Kita diajar dengan sebuah topeng. Padahal bagi orang-orang, maafkan saya, yang tunarungu, mereka belajar bukan dari gerakan semata, tapi juga dari mulut kita, komat kamitnya kita. Nah, oleh sebab itu, Paulus menyadari kita sedang dalam sebuah situasi yang sulit. Teks yang dulu dicatat oleh Paulus dalam jemaat Efesus ini juga menjadi sebuah teks yang baru terus dalam hidup kita. Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus menyadari betapa hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan dan pergumulan. Tapi tentu pada zaman Paulus belum ada pandemi COVID-19. Apa maksud Paulus dalam tulisan ini? Ia ingin mengatakan hidup sebagai orang Kristen pada zaman penulisan ini bukanlah hal yang mudah. Hidup mengaku sebagai seorang Kristen pada zaman itu bukanlah hal yang gampang. Karena berhadapan dengan banyak tantangan dan persoalan tentang iman mereka. Bukankah juga demikian yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Efesus 6 ayat 10 mengatakan, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ingin mengatakan apa bagi saudara dan saya? Jangan andalkan kekuatanmu sebagai manusia. Jangan andalkan pikiranmu sebagai orang yang intelektual. Jangan andalkan harta kekayaanmu yang dapat menyelesaikan semua persoalan. Paulus sedang berkata, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ingin mengatakan apa? Engkau dan aku nothing. Gak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita menjadi apa-apa oleh karena kuasa Tuhan di dalamnya. Bukan kekuatan kita. Dikatakan bukan aku tapi Tuhan. Ini yang harus kita ubah pola pikir kita. Tetapi juga sekaligus mengajar kita berserah, bukan menyerah. Berserah itu ada sebuah sikap yang harus dijalani di dalamnya. Menyerah itu ada sikap tunduk dan tidak berbuat apa-apa. Udah nyerah aja. Tapi berserah adalah juga melakukan bagian kita sambil menyerahkan terjadinya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup ini harus kita lihat dengan positif. Bahwa bukan kekuatan kita tapi kekuatan Tuhan. Dan ada berkat-berkat yang Tuhan sertakan dalam hidup kita. Jika kita mau belajar berserah pada Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi persoalan? Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 14, Allah sedang mempersiapkan kita menjadi umat yang kuat, bukan yang cengeng, bukan yang lemah. Saya akan bacakan bagi saudara Efesus 6 ayatnya yang ke-14. Dituliskan demikian. Jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Tuhan sedang mengatakan pada saudara dan saya, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun tekanan hidup yang saat ini terjadi dalam hidupmu, Tuhan mau katakan bagi saudara dan saya adalah berdirilah teguh, berdirilah tegap. Berdiri tegap itu menunjukkan bahwa kita siap menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, kita mau belajar kata berdiri tegak itu bicara tentang bangun kebersamaan. Sebagai prajurit Allah, sebagai tentara Allah. Dikatakan dalam ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dan ayat 15 dan seterusnya, itu menggambarkan tentang seorang prajurit yang siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di depannya. Lalu apalagi yang kedua? Yang kedua dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Selain kita diajak untuk berdiri tegap, siap. Kalau orang tidur kan gak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Tapi kita sedang diajak untuk berdiri tegap, siap menghadapi sesuatu. Tapi bukan hanya itu, tapi disuruh kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudaraku, kata ini menunjukkan apa? Begini, Tuhan sedang berkata pada kita, engkau berdiri tegak, tetapi ini ada senjata untuk engkau lakukan. Senjata yang dapat kau pegang, senjata yang dapat mengamankan dirimu, senjata yang dapat mengalahkan musuhmu. Ini sudah tersedia, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya, jika kita mengasumsikan berdiri tegak saja tidak bisa membuat kita kuat,
Tapi Tuhan sudah siapkan senjata Allah. Persoalannya adalah mau nggak kita mengenakan itu? Mengambil itu lalu membawanya dan mengenakan dalam diri kita. Ini yang kedua yang sangat sulit, saudaraku. Kita merasa dengan berdiri tegap sudah hebat. Kita merasa dengan berdiri tegap kita sudah kuat. Enggak. Tuhan bilang, kenakan. Aku sudah siapkan pakaian, perlengkapan kata Tuhan. Kenakan. Jadi yang kedua adalah bicara tentang kerelaan kita untuk mengenakan yang Tuhan berikan bagi kita. Kelengkapan di dalamnya. Dikatakan ayat 13, agar kamu dapat melawannya. Jangan diam, tapi hadapi bersama dengan perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu, saudaraku? Nah, perlengkapan senjata Allah tersebut adalah yang pertama, Efesus 6 ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kalau orang mengatakan bahwa pedang itu untuk membunuh, lain, saudaraku. Kalau berikat pinggangkan itu bicara tentang bagaimana menahan agar celana ini tidak kedodoran, saudaraku. Tapi yang dikatakan oleh firman Tuhan apa? Kebenaran jadikan itu pengikat dalam pinggangmu. Jangan mau diombang-ambingkan. Katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Jangan mau kata orang. Jangan mau terima masukan begini, kita condong ke sini. Masukan begini, kita condong ke sini. Jadi orang yang gak punya pendirian sama sekali. Tapi firman Tuhan untuk menghadapi hidup ini, menghadapi persoalan ini, kenakan ikat pinggang. Ikat pinggang itu dililitkan pada celana agar jangan jatuh. Apa itu? Kebenaran. Agar imanmu jangan jatuh, kenakan kebenaran. Agar tidak mudah diombang-ambingkan, kenakan kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Zaman sekarang ini, saudaraku, hoaks di mana-mana. Kita sedang berada dalam sebuah zaman yang begitu luar biasa bebasnya untuk mengeluarkan isi hati kita tanpa bertanggung jawab. Mengabarkan cerita burung, mengabarkan kabar jelek, mengabarkan cerita yang tidak benar. Di mana-mana menjadi hal yang seperti biasa. Sampai kadang-kadang kita berkata bahwa jangan-jangan ini benar. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, dalam menghadapi hidup ini, kenakan kebenaran. Itu bagian yang pertama. Katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Itu bicara tentang moral, saudaraku. Berbaju zirahkan itu adalah penutup baju, saudaraku. Ya, di dalam gambar saya, di slide saya ada itu, saudaraku. Berbaju zirahkan itu berarti memakai penutup seluruh baju kita. Artinya apa? Kalau orang telanjang, apa pendapat orang? Gila. Coba saudara, kalau orang telanjang jalan-jalan di tengah kota, ya kalau enggak orang gila, ya orang maklum kan? Ya namanya juga orang gila. Tapi saudara bayangkan, Pendeta Ridwan Sihombing jalan-jalan dengan telanjang, saudara. Orang bilang apa? Enggak bermoral. Jangankan telanjang, saudaraku. Saudara, seorang ibu kalau jalan ke mall dengan pakai tank top, saudaraku, lalu pakai celana, pakai rok yang sangat minim sekali bahannya, saudara, orang kan bilang apa? Enggak tahu diri. Ih, kok bisa begitu ya kelakuannya? Dan itu banyak sekali, saudaraku. Baju ini menggambarkan apa? Untuk menutupi diri kita. Apa yang dimaksud? Jaga moral kita, saudaraku. Jaga perilaku kita. Jadilah seorang mahasiswa yang memiliki moral. Saya juga tidak mengatakan bahwa harus memakai baju dari atas sampai ke bawah, menutupi kita, enggak dalam konteks itu, saudaraku. Enggak, tetapi pakailah pakaian yang pantas. Kenakanlah hidupmu dengan sesuatu yang pantas, jangan menjadi sebuah batu sandungan. Karena kadang-kadang yang terjadi, saudaraku, saking begitu minimnya rok tersebut, sehingga ketika dia menyilangkan kakinya, orang akan berkata, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Karena kadang-kadang tidak menunjukkan identitas sebagai seorang yang bermoral. Lagi-lagi pakaian bukan menentukan, saudaraku. Tapi kata ini ingin mengajar kepada kita, kenakanlah pakaian atau kenakanlah moral yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kata kasut itu menunjukkan sepatu, saudaraku. Dan itu yang membawa kita melangkah untuk apa? Kehadiran kita selalu berbicara tentang kasih dan cinta. Kehadiran kita harus menunjukkan identitas Kristus. Saya punya kelemahan, saudaraku. Kelemahan saya adalah orang selalu melihat wajah saya sangar. Orang selalu memandang wajah saya menakutkan. Kadang orang berkata, wajah pendeta ini mirip security. Tetapi ingat saudaraku, hatiku ini mirip Hello Kitty. Kelembutan. Tapi kadang-kadang ekspresi wajah ini melahirkan sesuatu yang kata orang. Tapi biarkanlah orang mau ngomong apa. Yang penting kasihku, cintaku, damaiku dapat kunyatakan dalam kehidupan. Orang mau ngomong apa tentang diri saudaraku, biarkan saja. Tapi mari ekspresikan kaki yang berkasut kerelaan untuk memberitakan kabar baik, cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita kuat sekalipun kita menghadapi berbagai macam persoalan. Kata orang, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tetap teguh dalam setiap persoalan Anda. Tetapi juga hari ini saya mau mengatakan, janganlah jadi anjing yang terus menggonggong. Yang kerjanya cuman ngeritik, yang kerjanya cuman menghina, yang kerjanya cuman menebarkan hoaks, cerita borong. Berhentilah. Jadi jangan hanya cuma bicara tentang kafilah berlalu. Tapi juga jangan mau jadi anjing yang menggonggong terus. Dan yang keempat kita pelajari. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Tameng, saudaraku. Ya, kalau zaman dulu berperang itu selalu ada tamengnya, saudaraku. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pergunakan firman Tuhan sebagai tameng dalam menghadapi segala persoalan. Hadapi pergumulan dengan firman Tuhan dan kekuatan Tuhan. Maka si jahat tidak akan mampu mengatasi kita. Yang kelima dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu kayak helm, menutup kepala. Apa artinya? Pikiran kita harus dijaga dengan benar. Pikiran kita harus dipergunakan dengan benar. Ketopong keselamatan. Agar pikiran kita tidak diisi dengan hal-hal yang jahat. Dan yang keenam, pedang roh. Yaitu firman Allah. Itulah yang dapat mengalahkan kejahatan, mengalahkan kesusahan, mengalahkan penderitaan. Tapi terus kita bisa kuat di dalamnya. Sambil terus berserah. Karena kita tetap menjaga ikat pinggang kita dalam kebenaran. Tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Tidak ikutin kata orang. Tidak dengerin kata manusia yang ngomong yang kadang-kadang menyakitkan hati. Tapi juga berbaju jirakan. Hiduplah dengan moral yang baik. Hiduplah dengan perilaku yang benar. Jangan hanya orang Jawa bilang, gajah dibelangkoni, iso ngomong ora iso ngelakoni. Aku sih mengasihi, aku sih sudah mengampuni, tapi saya nggak mau ketemu dengan dia lagi. Itu namanya iso ngomong ora iso ngelakoni, gajah dibelangkoni. Oleh sebab itu pakai moral, pakai identitas diri kita. Yang ketiga tadi dikatakan berkasut kerelaan. Walaupun kita punya tantangan, walaupun kita punya persoalan, walaupun kita punya masalah, tapi terus tebar kasih cinta Tuhan. Karena kasih itu harus didemonstrasikan, kasih itu harus dinyatakan, kasih itu harus disampaikan. Jangan cuma diwacanakan, tapi harus ditindak nyatakan. Yang berikutnya kita mau pelajari lagi. Ketika kita menghadapi persoalan dan masalah kita, menghadapi tantangan dan banyak pergumulan kita mau belajar untuk terus mempergunakan tameng. Doa ini adalah tameng, saudaraku, yang dapat mengalahkan si jahat. Doa adalah kekuatan yang dapat berbicara pada Allah dan mendengarkan Allah berbicara pada kita. Jaga pikiran kita, jaga otak kita, jaga hati kita. Jangan sampai kita kemudian dihasut untuk menjadi perusak. Itu yang disebut dengan ketopong keselamatan. Dan mari hadapi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan yang memberikan pedang roh bagi kita. Semoga dengan demikian kita kuat dalam berserah dan menantikan karya Tuhan dalam hidup kita.
Jangan seperti seorang anak kecil tadi yang mengajari ayahnya atas mobilannya yang rusak. Tapi biarkan Tuhan berkarya menyelesaikannya bagi kita. Dan tugas kita jalani hidup ini bersama dengan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami untuk tetap kuat dan di dalam kami berserah. Untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi terus memakai kebenaran itu dalam hidup kami. Mengikatkan kebenaran itu dalam diri kami. Berbaju zirakan keadilan itu bicara tentang moral kami yang harus terlihat di hadapan orang. Di tengah situasi sulit, kami juga sedang diajak untuk terus mewartakan kasih dan cinta Tuhan. Mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Dan yang kemudian kami pelajari, kami harus mempergunakan iman kami sebagai tameng. Kekuatan kami dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Dan mengenakan ketopong keselamatan, penutup kepala kami, agar pikiran kami terfokus pada kehendak Tuhan, bukan pada hal yang lain. Dan yang keenam kami pelajari, kami sedang diajak untuk mempergunakan pedang roh dalam mengalahkan kekuatan si jahat yang sedang merusak, menghancurkan, dan membuat kami lemah. Terima kasih untuk firman-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi saudara yang di rumah dapat mengumpulkan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dalam kantor, di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB. Pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan pada hari Minggu 07 hingga 13.00. Jemaat Majelis Pok Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona. Bagi jemaat yang dapat mengirimkan ke rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona Pok Immanuel Kopassus Cijantung. BRI nomor 11401015885509 atas nama Dr. Andes Rima JP Sinelutonga. Dimohon untuk mengkonfirmasikan pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma Penababan. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nats yang menjadi dasar persembahan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menaikkan pujian persembahan kita dari lagu Allah Itu Baik. Sungguh baik bagi
syafaat dan doa Bapak kami oleh Bapak Pendeta. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menaikkan doa syukur atas persembahan dan sekaligus berdoa untuk syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah itu baik, sungguh baik bagi kami. Allah yang tak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti-Mu ya Yesus, yang begitu mencintai kami, memelihara hidup kami, dan memberkati kami. Hingga pada saat ini kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan yang semuanya dari-Mu ya Allah, pemberian yang Kau berikan. Kami bersyukur jika pada sampai saat ini Engkau masih memberkati hidup kami dengan cara-Mu yang ajaib. Hidup kami yang Kau berikan itu jauh lebih daripada materi apapun. Keluarga yang Kau berikan, suami, istri, anak-anak yang saling menopang di dalam segala persoalan, itu jauh lebih berharga daripada harta kekayaan manapun. Rumah di tempat kami berteduh, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan apa yang kami dapatkan, kami kembalikan pada-Mu ya Allah sebagai wujud syukur kami. Melalui persembahan yang kami kumpulkan, tetapi terlebih dalam daripada itu adalah hidup kami sendiri. Ajarkan kami untuk kuat di dalam berserah, agar kami tak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal yang membuat kami goyah, lemah, dan jatuh. Tapi kami semakin kuat bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa bersama untuk keluarga Bapak Hendrik Seranahak. Doa kami Tuhan memberkati keluarga ini. Kami doakan Pak Hendrik sebagai kepala keluarga dalam tugas dan pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya, bahkan juga dalam kehidupan spiritualitasnya bersama dengan keluarga dan juga dengan Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan, sukacita di dalam menghadapi hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Hendrik, Tuhan berkati sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami bagi anak, Saudara Nando. Tuhan memberkati juga dalam pelayanan ibu sebagai seorang pelayan Tuhan yang tergabung dalam komisi diakonia. Berikan kesehatan dan kekuatan, kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakit yang sempat ia derita. Damai-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan bersama dengan ibu dan memberikan kekuatan. Doa kami untuk Saudara Nando Seranahak dalam menghadapi ujian akhir semester. Tuhan bersamalah dengannya dan berkati senantiasa perkuliahannya agar melalui itu ia dapat memuji dan memuliakan Allah untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Doa kami untuk gereja Tuhan Pauk Immanuel Kopassus, terus kami berdoa. Damai sejahtera-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Kami menolak roh perpecahan, roh pertikaian, roh kesombongan, roh keangkuhan, roh penolakan terhadap firman-Mu. Kami menolak semua dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau beracara penuh, berbicara penuh, berkuasa penuh dalam kehidupan setiap umat-Mu, dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, anak, suami, istri, relasi yang mungkin mulai terasa suam-suam kuku. Kami berdoa Tuhan berkati keluarga-keluarga, rumah tangga yang ada di jemaat Tuhan Pauk Immanuel Kopassus. Kami sungguh menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan segala kelelahan, dengan segala pengaturan waktu yang begitu sulit dan rumit. Tuhan berkati mereka, penatua, komisi, bidang, pelayanan. Biarlah semua boleh menjadi satu kesatuan yang berderap langkah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, dan seluruh anggota termasuk PNS dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara. Bagi mereka yang sedang berada di tugas-tugas tertentu, tempat-tempat yang lain, Tuhan memberkati mereka dalam tugas tersebut, agar mereka terus boleh bersandar penuh pada Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan berkati. Setiap keluarga prajurit Tuhan berkati. Beri semangat dalam menghadapi hidup ini. Dan terus menyandarkan hidup ini kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terus kami berdoa untuk wabah virus COVID-19. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang berhadapan dengan penderitaan sakit penyakit para pasien COVID.
para dokter, tim perawat, tenaga medis yang lain. Tuhan berkati dan berikan kekuatan. Pemerintah juga Tuhan berkati dengan satuan tugas yang dibentuk yang menggantikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tuhan menolong agar seiring sejalan COVID dapat selesai diatasi, pertumbuhan hidup ekonomi juga dapat semakin membaik dalam situasi sekarang ini. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan dan membawa bangsa dan negara kami, gereja kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mengikat semua ini dalam satu doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita. Mari saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian sejenak, Aku Menoleh. Pujian ini sedang mengajar kita. Lihat ke belakang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan teruskan hidup bersama dengan Tuhan yang membimbing dan membuat hati kita tenang. Sejenak Aku Menoleh. Terimalah berkat Tuhan bagimu, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, selamat malam dan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Hendrik Seranaha yang sudah menjadi tuan rumah pada saat sekarang. Dan kita tidak bisa bertemu di rumah karena situasi yang belum memungkinkan. Terima kasih untuk Ibu Penatua Bram Korwa yang sudah melayani kita bersama pada saat ini. Terima kasih untuk 3 orang darah Kantoria yang baik yang sudah melayani pada malam hari ini bersama dengan para pemuda-pemuda yang menjadi pemusik dan juga tim multimedia live streaming. Kami atas nama Majelis Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam kasih dari kami. Amin.